Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English for Academic Purpose class. At this opportunity, we will learn writing skill, especially writing form. We write a form whenever we want to open an account, apply for a position, making subscription, and many other purposes. Filling form is important because a form is a window for those who read our form to know detailed information about us. At this slide, we will learn words or vocabulary that may appear or often appear in an application form. Let's start with the name first. The first is we have surname or family name. In Western culture, people usually have family name and real name. Family name is the name of the family. For example, someone has the name of Anna Ferguson. It means that Ferguson is the family name or the surname, and Anna is the real name. But not all Indonesian tribes has family name. For example, Javanese, some of them might have family name, but some of them no. Jadi, untuk nama keluarga ini tidak semua suku di Indonesia memiliki nama ini. Khususnya adalah suku Jawa. Suku Jawa tidak semua orang memiliki nama keluarga atau tidak semua orang menyertakan nama keluarga. Misalnya, nama Kaisa Amina Fitri misalnya ya, itu dia tidak ada nama keluarga, itu ya nama saja gitu. Oleh sebab itu terkadang bagian family name ini menimbulkan agak sedikit kebingungan. Oleh sebab itu apabila si pembuat aplikasi ini terjangkau, bisa ditanyakan apakah bagian family name ini perlu dikosongkan atau tetap diisi dengan nama yang paling belakang. Selanjutnya adalah real name. Real name ini kita isi dengan nama yang ada di bagian depan. Misalnya tadi Kaisa Amina Fitri. Nah, yang bagian real name ini bisa diisi dengan nama Kaisa Amina, seperti itu. Atau kalau memang kita memiliki family name, misalnya seperti orang yang berasal dari Batak, misalnya Rina Huta Barat, ya sudah, Huta Barat diisikan bagian family name, lalu Rina diisikan bagian real name. Baik, untuk nama, family name atau real name tadi, apabila ada keterangan yang lebih lanjut dalam form bisa dibaca tentang bagaimana pengisiannya. Lalu kita beranjak ke kosakata selanjutnya. We have gender here. Gender means jenis kelamin. Ada male atau laki-laki dan female, perempuan. Lalu ada title. Title ini menunjukkan kalau di bahasa kita tuan, nyonya atau nona, seperti itu ya. Nah, di sini kita ada Mr., Miss, and Mrs. Mr. ini digunakan untuk laki-laki baik yang sudah menikah atau belum menikah, itu sama-sama Mr. Tapi kalau Miss saja itu untuk wanita yang belum menikah atau yang sedang tidak menikah gitu ya. Lalu ada Mrs. ini adalah untuk wanita yang menikah. Lalu ada nationality atau citizenship, ini adalah kewarganegaraan. Kita tinggal menuliskan kalau kita berarti Indonesian. Lalu country itu negara, Indonesia. And then we have state or province, it means provinsi ya, tinggal tulis provinsi kita. Kalau di Jawa Tengah ya Central Java, kalau di Sumatera Barat ya West Sumatra, atau yang lainnya.
And then we have national identity number. National identity number itu adalah NIK, nomor induk kependudukan, bisa dilihat di KTP. Lalu we have passport number, nomor paspor. Occupation, itu pekerjaannya apa. Kata lainnya adalah job ya, tapi di form kita lebih sering menemui kata occupation daripada job. Address line, ini artinya alamat, ya, alamatnya di mana. Lalu ada qualification or education, ini menunjukkan tingkat pendidikan kita. Nanti biasa ada undergraduate, graduate, ada postgraduate. Undergraduate means sarjana S1, graduate means master degree, atau postgraduate gitu ya, bisa master bisa doctorate. Lalu ada status ini dia adult atau dependent. Adult itu artinya dia dewasa, dia menanggung dirinya sendiri. Dependent ini biasa untuk anak ya, yang dia itu dia tidak akan bekerja di negara tujuan kalau misalnya kita mau keluar negeri, tapi dia ngikut orang tuanya ya, itu namanya statusnya dependent. Lalu ada GPA, nah ini biasa kita temukan di application form beasiswa atau internship, ini ditanyakan GPA-nya. GPA is grade point average atau indeks prestasi kumulatif ya. Lalu ada date of birth and place of birth, ini mudah, tanggal lahir dan tempat lahir. Lalu ada emergency contact detail, ini adalah nomor kontak yang bisa dihubungi apabila terdapat keadaan darurat. Lalu ada blood type, ini dia tipe darah ya. Lalu ada mungkin ditanyakan ada physical disability, ini apabila si pembuat form ingin mengetahui ya bahwa apakah si aplikannya itu memiliki physical disability atau disabilitas atau tidak, disabilitas fisik ya. Ini yes or no atau explain. Jadi physical disability itu adalah disabilitas fisik ya. Lalu di sini ada not applicable. Terkadang kita menemui kata not applicable dalam form. Nah, ini not applicable ini biasa digunakan sebagai alternatif jawaban ya. Di situ mungkin ada yes, no atau NA, not applicable. Misalnya physical disability ini bagi orang yang tidak memiliki physical disability, tentu saja ini adalah not applicable atau no. Height, tinggi badan, weight, berat badan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari form. Di sini adalah application form for internship program atau aplikasi untuk program magang ya. Di sini mungkin saya highlight sedikit saja. Ada last name dan first name. Kalau last name dan first name ya silakan tuliskan nama kalian. Saya tadi namanya adalah Kaisa Amina Fitri ya, ditulis Fitri sebagai last name, lalu Aisyah Amina sebagai nama yang di depan. Mailing address ini berarti alamat tempat tinggal atau rumah. Lalu ada date of birth, ini tanggal kelahiran. Di sini diperjelas bagaimana harus menuliskannya, apa yang duluan ya. Lalu citizenship seperti tadi, kewarganegaraan. Ya, telepon, email, lalu emergency contact name, siapa yang bisa dikontak apabila terjadi keadaan darurat. Lalu nomor telepon dari emergency contact name dan emailnya. Lalu currently studying at, current means pada saat ini. Nah, pada saat ini belajar di mana. Selanjutnya bisa dibaca sendiri-sendiri. Terima kasih. Okay, now at this slide we will take a look at an example of a form. Here I take it from Australia Award Scholarship application form for 2014 intake application. But I don't know whether it still happen in the year of 2020 because in the year of 2014 we still have to send this application
the hard file through the expedition. Tapi kalau untuk tahun 2020 saya tidak tahu apakah masih seperti itu atau sudah full online semuanya. Saya rasa mungkin sudah full online ya, tapi ya silahkan kalian cek sendiri di Australia Awards Scholarship website. Nah, tapi yang kita bicarakan di sini adalah formnya. Kita lihat formnya, ini adalah form personal details. Ini kalau dikasih tanda bintang itu ada petunjuknya adalah denotes mandatory field. Nah, ini berarti harus diisi, ya. Nah, title di sini ternyata ada banyak, tidak hanya 3. Kalau tadi saya di bagian vocabulary menuliskan ada 3. Mr., Miss, and Mrs. Nah, di sini ada untuk yang perempuan ada 3 ya. Ada Mrs. ya. Mrs. ini digunakan untuk wanita yang sudah menikah, atau di sini bisa juga untuk janda ya, widowed. Widowed itu adalah janda disebabkan oleh meninggal ya. Janda bercerai itu tidak termasuk janda dalam kultur bahasa Inggris. Dia bukan janda karena dia bercerai, artinya dia divorce, bukan widow. Nah, widow itu khusus untuk dia yang berpisah dari pasangannya karena meninggal. Itu bisa menggunakan Mrs. juga. Untuk Miss yang kedua, ini adalah biasa digunakan untuk wanita yang belum menikah. Miss yang kedua, yang double S, itu bisa digunakan untuk wanita yang belum menikah atau wanita yang tidak diketahui status pernikahannya atau marital statusnya tidak ingin diketahui. Saya kira seperti itu. Kalau dokter ya berarti dia dokter, gelarnya sudah S3. Given name itu adalah nama kita. Tadi ada Rina Huta Barat, berarti given name-nya adalah Rina. Kalau Huta Barat adalah family name-nya. Lalu date of birth ya, tentu saja dia tanggal lahir. Di situ ada keterangan bagaimana menuliskannya, ada DDNMYYY ya. Berarti tanggal dulu, date, month, diikuti dengan year. Sini gendernya male or female, pria atau wanita. Place of birth, ini tempat kelahiran. Di sini disebutkan state or province ya, provinsinya. Kalau Jawa Tengah ya Central Java, kalau Sumatera ya Sumatera, Sumatera Barat ya. Lalu which country living now, berarti di mana tempat tinggal sekarang. Lalu have you ever applied or are you intending to apply for permanent residency or citizenship in Australia or New Zealand? Ini apakah si pengisi form ini pernah melamar untuk menjadi warga negara Australia atau New Zealand, atau mungkin tertarik untuk melamar menjadi warga negara Australia atau New Zealand. Biasanya yang disarankan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah mereka yang tidak ingin tinggal permanen di negara tujuan, karena ya dia diharapkan untuk kembali ke negaranya untuk mengabdikan apa yang dia sudah dapat ya. Lalu national identity number, ini nomor KTP. Password number, ini nomor passwordnya berapa. Ada issue date-nya itu kapan password itu diterbitkan. Lalu ada date, itu adalah kapan paspor itu expired atau tidak berlaku. Oke. At this slide, we will learn about another form which we use in our daily life, that is a CV. Ya, pada slide ini kita akan mempelajari salah satu bentuk dari form, yaitu adalah CV. CV juga termasuk form. CV adalah singkatan dari curriculum vitae, atau orang Amerika terkadang menyebutnya dengan resume, meskipun ada sedikit perbedaan. CV atau curriculum vitae biasa kita gunakan untuk melamar pekerjaan ataupun melamar
untuk studi. Di sini ada sebuah contoh CV atau profile dari Bridget Jorgensen yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Silahkan dibaca dan diamati apa saja yang terdapat dalam profil itu. Untuk menulis CV, kita juga bisa mendeskripsikan pengalaman kita ataupun kualifikasi yang telah kita dapatkan dalam bentuk paragraf singkat, seperti yang ada pada kolom experience dari Bridget Jorgensen ini. Dia mendeskripsikannya meskipun tidak secara detail. At the previous slide, we have seen the curriculum vitae of Bridget Jorgensen. Bridget decides to send her CV. Which topics do you think she should include? Can you think of any other topics? Ya, silahkan kalian memikirkan dengan melihat contoh CV dari Bridget tadi, kira-kira informasi apa yang perlu ditambahkan lagi dalam profile atau CV dari Bridget Jorgensen. Thank you.